Oke, Assalamualaikum Matkim Lovers. Kali ini kita akan membahas UTBK soal asli kimia 2019 paket 2. Kita bahas ya. Soal nomor 1, unsur yang dapat membentuk ion bermuatan negatif 2. Ya, kita tahu ion yang negatif 2 ini punyanya golongan 6 ya. Golongan 6 itu bermuatan min 2. Oke, kenapa sih min 2? Agar dia oktet menjadi 8 dia butuh 2 elektron. Mana yang golongan 6? Kita lihat ya. Kita gunakan nomor atom 12 berarti kan 282, maka dia golongan 2A. Karena golongan 2A maka A ini muatannya 2+. Next yang ini 13 berarti kan 283. Karena golongan 3 maka dia muatannya B3+. Terus yang ini 14 berarti kan 284. Karena golongan 4 maka muatannya min 4. 16 berarti kan 286. Ini dia golongan 6. Karena golongan 6 agar oktet dia butuh 2 elektron, maka D muatannya 2 min. Begitu ya guys. Maka jawabannya adalah D. Next, masuk ke soal nomor 2. Jika unsur X dan Y bersenyawa, bentuk molekul senyawa yang terjadi adalah. Oke, untuk melihat bentuk senyawa, kita harus tahu dulu dia bermuatan berapa. Kita lihat ya. Jika ada Sp, maka kita jumlah aja. Inilah elektron valensinya. 2 ditambah 5 itu 7. Karena golongan 7, maka X muatannya min 1. Kita lihat 3 ditambah 2 itu 5. Karena dia golongan 5, maka Y muatannya min 3. 5 biar oktet butuh 3. Ya, oke, tinggal kita silang. X min 1, Y min 3. Kita silang kayak gini guys ya. Maka jadinya X3Y. Dari sini kita tahu bahwa Y adalah inti mengikat X-nya ada 3 ya. Kalau kita gambar kayak gini sih, Y mengikat X-nya ada 3 ya. X golongan berapa? Ternyata X adalah golongan 7. Karena golongan 7 maka dia punya kaki 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikatan dengan Y. Y itu golongan berapa? Y golongan 5. Maka ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah yang dikatakan PEB. Satu pasang elektron bebas. Maka intinya 1, terikatnya ada 3. Bebasnya 1 pasang. Oke, AX3E itu apa? Trigonal piramida. Kalau itu nggak ada ya sama aja ya, piramida segitiga atau trigonal piramida ya. Jawabannya adalah C. Next, untuk soal nomor 4 dan 5 kita menggunakan gambar ya. Untuk nomor 4, yang paling menentukan reaksi adalah, oke guys, kalau ada soal seperti ini, yang paling menentukan reaksi kamu carilah yang lajunya lambat ya. Kapan dikatakan lajunya lambat? Itu apabila energi aktivasinya besar ya. Jadi si reaktan ini harus melewati energi aktivasi yang besar, maka dia berjalan lambat. Maka lajunya nanti akan ketemu ya. Energi aktivasi apa sih? Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dilewati reaktan untuk menghasilkan produk ya. Ini contohnya adalah A ke B. Inilah EA-nya ya. Inilah energi aktivasinya ya, gunungnya ini. Ya, jadi A untuk menghasilkan B harus melewati energi aktivasi sebesar ini. Sedangkan B ke C, inilah energi aktivasinya. Ya, ini ya, gunung antara reaktan ke sini ya. Inilah energi aktivasinya. Oke, dari energi aktivasi kita tahu bahwa A ke B energi aktivasinya lebih besar, maka inilah yang menentukan lajunya atau yang paling menentukan reaksinya ya. Maka jawabannya adalah A ke B. Oke, ini salah, ini salah, ini salah. Tinggal kita lihat bersifat endo atau bersifat ekso. Ternyata produk di bawah ya. Kalau produk di bawah maka eksoterm karena delta H produk lebih kecil daripada delta H reaktan ya. Oke, jawabannya adalah B ya. Ini gambarannya saya buatkan. Kalau endoterm tuh gambarnya kayak gini, produknya di atas. Tetapi kalau eksoterm itu gambarnya seperti ini ya, produknya di bawah. Oke guys. Untuk nomor 5, besarnya perubahan entalpi pada gambar di atas adalah ya, yang ditanya adalah berapakah nilai delta H ini ya. Ini yang kita cari.
Ya, kita lihat ke bawah semua, berarti dia adalah suatu reaksi eksoterm. Maka Mbak anggap ini delta H1 gitu ya. Ini delta H2, ini delta H3. Dari sini kita bisa membaca delta H3 itu adalah delta H1 ditambah delta H2. Ya guys ya. Maka min 393,5 sama dengan min 110,5 ditambah delta H2. Oke, maka delta H2-nya ketemu ya. Jawabannya adalah min 283. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 6, jika pada menit ketiga ditambah N2, maka ya, kita sudah pernah bahas yang paket ke-1, bagaimana cara membacanya ya. Kalau yang berkurang itu adalah sisi reaktan, berarti ini artinya kayak gini, ada N2 ditambah dengan H2 ya, menghasilkan NH3. NH3-nya bertambah, inilah produk. Oke ya guys. Oke, kita lihat N-nya 2, kita setarakan aja, ini 2, H-nya 6, maka sini 3. Nah, kayak gini. Ternyata N2-nya itu kita tambah, berarti artinya konsentrasinya bertambah. Jika salah satu konsentrasi ditambah, maka keseimbangan bergeser ke lawan. Ternyata N2 berada di sisi mana? Kiri. Jika salah satu konsentrasi diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke lawan. N2 berada di kiri, lawannya kiri itu apa? Kanan, gitu aja. Maka keseimbangan bergeser ke kanan. Ke kanan ke siapa? Ke NH3. Maka NH3 jadi banyak. Oke ya guys, jawabannya adalah C. Nomor 7, diberikan struktur molekul untuk guanin dan sitosin sebagai berikut. Jumlah ikatan hidrogen yang dapat terbentuk antara molekul guanin dan sitosin. Oke, kita tahu ya bahwa namanya ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan yang terjadi antara handphone ya, H ketemu F atau H ketemu O atau ke H ketemu N antar senyawa gitu ya guys. Nah, ini guanin, ini sitosin. Nah, sitosinnya Mbak balik ke sana nih gambarnya. Ini kita putar ke sana. Ya, jadi gambarnya kayak gini. Ada NH2, Mbak buat sini NH, sini H. Ini putar ke sana ya. Ini N-nya di sini. O-nya Mbak putar ke sana, jadi kayak gini. Nah, mana Mbak yang dikatakan ikatan hidrogen? H ketemu O. Ah, ini ada ikatan hidrogen. Inilah ikatan hidrogen. Mana lagi? H ketemu N. H ketemu N. Ya, ada. Ini ikatan hidrogen. Mana lagi guys? Ini H ketemu O. Ya, jadi ada ikatan hidrogen yang bertemu. Oke, jawabannya adalah 3. Ya. Nomor 8, bentuk molekul di sekitar atom N yang mengikat 2 atom H. Atom N yang mengikat 2 atom H. Mana guys? Inilah atom N yang mengikat 2 atom H. Kita fokus ke sini ya. Maka artinya N mengikat H-nya ada 2. Lalu ke bawah tuh ada struktur ini ya. Mbak anggap aja ini adalah R. Nah, kayak gini aja guys. Kita tahu ini adalah R ya. Ini besarnya adalah R. Ya, kita tahu N itu golongan 5, maka kakinya 5 ya. Ini kakinya berarti 1, 2, 3, 4, 5. H itu golongan 1, maka kaki yang berdekatan ya 1 ya. 1, 1. Oke. Nah, ini H. Nah, maka jadinya gimana? Intinya 1. Terikatnya ada 3, 1, 2, 3 ya. Bebasnya 1 pasang. Ini 1 pasang. Oke. AX3 apa itu? Trigonal piramida atau piramida segitiga. Ya guys, jawabannya adalah E. Nomor 9, unsur yang dapat membentuk bilangan oksidasi plus 7 ya. Ya namanya plus 7, maka kita lihat aja nomor atomnya dulu ya. 13 maka golongan 3 ya, 283 karena golongan 3 maka P3+. Oke. 14 berarti 284 golongan 4 maka dia min 4. 285 maka R itu adalah min 3, 286 maka S min 2, 287. 287 itu maka T min 1. Maka yang memiliki bilangan oksidasi 7 itu mana? Di golongan 7 ini guys. Golongan 7 itu minimumnya adalah min 1, maksimumnya adalah plus 7. Ya, oke, jawabannya adalah T. Kita masuk ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi tahap penentu laju ya. Adik carilah yang energi aktivasinya besar ya. Maka nanti reaksinya berjalan lambat, itulah yang menentukan laju reaksi ya. Mana energi aktivasi Mbak? Ini energi aktivasi antara reaktan dengan gunung kayak gini ya. Inilah EA. Inilah dikatakan EA. Untuk B ke C ini EA-nya.
Nah, manakah EA-nya lebih besar? EA-nya lebih besar ini dong, A ke B. Oke, jawabannya adalah A ke B bersifat eksoterm ya. Kenapa eksoterm? Karena produknya di bawah. Oke guys, jawabannya adalah B. Semangat selalu ya, anak-anak hebat. Kalian pasti bisa UTBK tahun 2021 ini. Oke, Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya.